Presiden Prabowo Subianto itu punya niat baik terhadap kesejahteraan kaum buruh dan pengembangan industri yang serius di tanah air. Mengundang Presiden memberikan semacam pidato kebangsaan atau pidato perburuhan di hadapan Sapri. Dan ini kejadian yang berulangnya 60 tahun sekali. Terakhir itu Bung Karno 1 Mei tahun 1965. Karena Presiden itu adalah manusia yang membuat undang-undang. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Selamat sore, selamat sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin teman-teman dari berbagai federasi dan konfederasi, saya mungkin memberikan pengantar ya, bahwa kita sudah berkesamaan pandangan bahwa Presiden Prabowo Subianto itu punya niat baik terhadap kesejahteraan kaum buruh dan pengembangan industri yang serius di tanah air. Karena itu sejalan dengan apa yang menjadi gerakan buruh selama ini. Dan karena itu kita kemudian bersepakat untuk mengundang Presiden, juga mungkin di sini tidak hadir, tapi di beberapa kesempatan sudah ada dari berbagai konfederasi, dari KSPSI, Jangan Digani, dari Iqbal, kemudian ada Weli Rosita Silaban dan sebagainya. Kira-kira kita semua sudah bersepakat lah begitu untuk mengundang Presiden memberikan semacam pidato kebangsaan atau pidato perburuhan di hadapan Sapri. Dan ini kejadian yang berulangnya 60 tahun sekali. Terakhir itu Bung Karno 1 Mei tahun 1965. Jadi sekarang 1 Mei 2025 kembali Presiden Republik Indonesia resmi berpidato di hadapan kaum buruh Indonesia. Ini satu kabar yang sangat menarik. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa ini bukan merayakan, tapi ini lebih pada memperingati ya Hari Perjuangan Buruh Internasional yang memang akhirnya kita juga memastikan bahwa kegiatan ini adalah rangkaian perjuangan. Ini rangkaian dari perjuangan gerakan buruh yang tentunya masih banyak agenda yang harus diselesaikan. Jadi ini bukan kegiatan hura-hura, bahwa kalau di lapangan nanti ada kepanasan, kita perlu hiburan, itu mungkin cerita lain ya. Tapi ini dalam acara itu ada beberapa tuntutan atau harapan dan sebagainya yang disampaikan kepada Presiden. Kemudian ada beberapa hal penting lagi, karena Presiden itu adalah manusia yang membuat undang-undang, manusia yang melahirkan peraturan undang-undangan lainnya. Jadi Presiden itu penting. Karena itu kita dengan senang hati apabila ada dialog keterbukaan dengan pengambil keputusan yang tertinggi. Jadi kira-kira satu orang presiden sejajar dengan 500 sekian anggota DPR, kira-kira begitulah ya kan. Jadi betapa pentingnya presiden. Karena itu alhamdulillah ketika beliau membuka diri kita menyambutnya. Kemudian juga saya ingin menyampaikan bahwa permintaan yang diusulkan oleh teman-teman saya rasa tidak jauh berbeda ya, silahkan ditambahkan. Seperti misalnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kan sekarang ada Undang-Undang 13, ada Undang-Undang Cipta Kerja, ada undang-undang, ada pasal-pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, banyak yang dibatalkan. Jadi ketika investor atau perusahaan mau datang, Undang-Undang Ketenagakerjaan itu harus membuka-buka buku-buku yang ribet. Akhirnya ingin disatu-bukukan lah begitu menjadi Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan. Nah, kita mengawal ini supaya menghasilkan undang-undang yang adil bagi semua. Tentu bukan adil semata-mata untuk buruh, pokoknya enggak begitu. Kita pasti nggak begitu. Adil bagi semua, adil bagi pekerja, bagi buruh, bagi rakyat dan bangsa pada umumnya. Apa saja ya, outsourcing kita minta dihapus. Bahwa ada hal-hal yang memang mau nggak mau outsourcing itu cerita lain, ya kan. Tapi kalau kerjaan inti outsourcing ya pasti nggak masuk akal. Kalau orang meminta di perusahaan ini menjahit, bidang utamanya di garmen menjahit outsourcing itu nggak pantas, karena kerjaan utamanya menjahit. Kira-kira begitu ya.
tapi ada hal-hal yang memang mungkin tidak. Nah, kemudian pesangon yang wajar, upah yang layak pasti, serta pengakuan keberadaan pengemudi online. Jadi ojol ini, undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) itu juga agenda yang masih terus belum selesai. Kemudian ada Satgas PHK, ini penting untuk memitigasi potensi PHK. Jadi bukan mengakui ada PHK, ini kadang-kadang orang suka salah. Satgas PHK seolah-olah, oh berarti kita sudah mengiyakan bahwa adanya PHK. Tidak, justru Satgas ini memitigasi. Kalau ada rencana PHK, PHK-nya berapa banyak? Bisa nggak ditunda dulu? Bisa nggak diberikan insentif misalnya negara untuk supaya mereka bisa survive dalam beberapa bulan sambil menunggu pasar yang baik? Dan, atau bisa nggak dia di replace di tempat yang lain, reskilling, dia dilatih lagi dengan satu pelatihan tertentu sehingga dia bekerja di tempat yang masih membutuhkan, atau upskilling dan sebagainya. Sebetulnya mitigasi PHK itu bukan mengamini bahwa PHK kita setuju begitu saja, tidak. Jadi justru itu Satgas PHK itu menjadi sangat penting. Dan yang terakhir adalah kita ingin bersolidaritas dengan teman-teman yang bekerja di perikanan tangkap. Ini belum ada peraturan tentang perlindungan pekerja perikanan tangkap. Itu sekarang di seluruh dunia ternyata banyak bermasalah negara-negara tentang nelayan-nelayan yang nangkap ikan, kira-kira begitulah. Apalagi di kapal-kapal perusahaan itu banyak disebut perbudakan modern slavery atau kerja paksa dan sebagainya. Itu sekarang ILO tahun 2007 sudah membuat konvensi tentang perlindungan pekerja perikanan, yaitu Convention C188. Nah itu kita minta bangsa ini, negara ini meratifikasi itu, sehingga kita punya kepastian perlindungan pekerja penangkap ikan, utamanya perangkat ikan tangkap di lautan, ya kan seperti itu. Nah itu tiga itu yang menjadi tuntutan utama kita. Yang lain-lain tentunya pasti berkembang. Silahkan nanti tambahan dari teman-teman. Dan intinya acara ini bukan milik 1-2 konfederasi atau milik federasi, tapi ini milik semua federasi yang berkesamaan pandangan, konfederasi yang berkesamaan pandangan yang ingin menyelenggarakan kegiatan bersama Presiden di Monas dengan harapan atau dengan keyakinan bahwa Presiden telah betul-betul berbeda dengan mungkin presiden sebelumnya. Dia sangat membuka terhadap perbaikan-perbaikan kesejahteraan kaum buruh, pro kepada industri, artinya pro kepada kebangkitan industri dalam negeri, pro kepada petani. Gagasan itu kita baca sangat baik, dan karena itu sementara kita bisa bersama-sama dengan Presiden di hari buruh. Acaranya adalah Pak Prabowo akan berpidato di antara jam 10 sampai jam 11, ya, karena masa butuh. Tadinya Presiden ingin jam 9 mulai, tapi karena masanya kurang lebih ada 150.000 dan itu juga ada ada bis, ada kurang lebih 3.000 bis, maka agak geser jam 10 jam 11. Yaitu kemudian itu pidato Pak Presiden, ya. Kemudian persiapan acara ini ya tentu saja ada persiapan, ya. Tapi persiapan itu lebih kepada masing-masing konfederasi yang akan mengerahkan masanya, ya. Tidak ada panitia khusus, tidak ada. Panitianya adalah dari semuanya, semua konfederasi yang ada. Kemudian berkoordinasi dengan Seknek, karena Seknek berkepentingan karena ada Presiden yang mau pidato, ya, karena itu ada keamanan, kemudian ada pas pampres dan lain-lain, ya, dengan kepolisian dan semua. Koordinasi antara seluruh panitia di konfederasi masing-masing dengan Seknek. Jadi ada pengaturan-pengaturan seperti itu. Mungkin itu. Jadi acara utama adalah pidato Presiden. Jadi persiapannya bagaimana masa berangkat, persiapan misalkan dengan bis, ada yang dengan bis, ada yang dengan motor. Nah yang motor terutama dari Jakarta, ya, dari Jakarta Utara, Jawa Timur, bahwa Pak Jumhur akan berangkat naik motor dari Jakarta Timur, gabung dengan Jakarta Utara. Kurang lebih motor ini ada 15.000
pagi-pagi, kemudian jam 6 kurang lebih akan berangkat menuju Monas ya dengan 15.000 motor. Rapat Jumhur akan berangkat dari Jawa Timur, nanti gabung Jakarta Utara, tapi nanti sedang dibicarakan ya. Tapi intinya dari ada motor juga ada bis, ada mobil-mobil kecil. Itu keberangkatannya kurang lebih. Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang adil bagi semua, itu intinya. Nah, tambahan lagi ada beberapa peraturan yang kita butuhkan kayak tadi undang-undang kerja rumah tangga, undang-undang peraturan menteri perdagangan, kemudian itu tambahan-tambahan lah, kemudian juga kerja perikanan, dan itu yang kita minta ada aturan, ada ojol dan sebagainya. Sebenarnya itu, tapi temanya regulasi perburuhan yang adil bagi semua, itu intinya. Oke ya, siap. Oh, beres.